Selamat datang sahabat-sahabat jiwa. Tarik napasmu perlahan dan dengarkan baik-baik. Kamu sedang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika hatimu pernah disalahpahami, jika langkahmu pernah dianggap ancaman, maka video ini adalah untukmu. Karena kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang bangkit dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Setiap luka yang kamu bawa punya makna. Setiap fitnah yang pernah dilempar padamu sedang mengukir keteguhan yang tak bisa dipalsukan. Dan hari ini bukan tentang membalas, tapi tentang memahami bahwa kamu adalah ancaman bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Jangan ragu untuk tetap jadi dirimu sendiri, karena keberanianmu hari ini akan jadi mercusuar bagi mereka yang hampir menyerah. Dan bersama-sama kita akan melangkah menembus kabut, menuju versi terbaik dari dirimu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Sebelum kita mulai perjalanan ini, aku ingin mengajak kamu untuk klik like, tekan tombol subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena suara sepertimu layak untuk terus hidup, terus menyala, dan terus menginspirasi. Mari jadi bagian dari cahaya yang tidak takut pada kegelapan. Bab 1. Kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka tidak takut padamu karena kamu melakukan kesalahan. Mereka takut karena kamu tahu apa yang selama ini mereka sembunyikan. Kamu tidak mencari masalah, tapi keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk mengusik ketenangan palsu yang mereka bangun di atas kebohongan. Mereka melihatmu dan merasa terancam, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak tunduk. Dan dalam dunia yang terbiasa melihat orang-orang membungkuk, keberanianmu untuk berdiri tegak adalah perlawanan paling besar. Kamu menjadi cermin yang memantulkan bayangan asli mereka, dan itulah yang mereka tidak sanggup lihat. Mereka menyusun cerita, menambal kebenaran dengan versi yang lebih nyaman bagi mereka. Kamu tidak diberi ruang untuk menjelaskan siapa dirimu, tapi kamu tidak memerlukan itu. Karena siapa dirimu tidak pernah ditentukan oleh ucapan mereka. Orang-orang yang takut akan kebenaran akan selalu berusaha membungkamnya. Dan saat mereka tak bisa lagi menundukkanmu dengan tatapan atau fitnah, mereka mulai membisikkan keraguan kepada dunia agar dunia pun ikut menilaimu dengan lensa yang mereka ciptakan. Tapi waktu selalu punya cara untuk mengupas lapisan yang palsu dan menampakkan inti yang sebenarnya. Di dalam hatimu, kamu tahu, tidak semua orang akan memahamimu, dan itu tidak apa-apa. Kebenaran memang tidak butuh banyak pengikut. Ia hanya butuh keberanian untuk berdiri meski sendirian. Kamu adalah ancaman karena kamu tidak bisa dibentuk sesuai keinginan mereka. Kamu adalah suara yang tidak mengikuti arus. Kamu adalah langkah yang tidak bisa diarahkan oleh tekanan. Dan di dunia yang lebih menghargai penampilan dibanding kebenaran, kehadiranmu adalah pengingat bahwa tidak semua orang bisa dibeli dengan pujian atau dibungkam dengan cacian. Mereka ingin kamu menyerah, ingin kamu membenarkan fitnah mereka dengan sikap lemah. Tapi kamu tidak dibangun dari pujian dan kamu tidak runtuh karena hinaan. Kamu terbentuk dari luka yang kamu sembuhkan sendiri, dari kesepian yang kamu jadikan kekuatan. Dan itulah yang mereka tidak punya. Mereka punya jaringan, punya pengaruh, tapi kamu punya keteguhan hati. Dan hati yang teguh, meski satu, bisa mengguncang bangunan yang rapuh sekalipun tampak megah di luar. Dan pada akhirnya mereka akan jatuh bukan karena kamu menghancurkan mereka. Mereka akan jatuh karena kebohongan tidak bisa berdiri lama di bawah cahaya kebenaran. Kamu tidak perlu membalas, kamu hanya perlu melangkah. Karena setiap langkahmu yang jujur adalah tamparan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Jangan ragu, jangan mundur, karena keberadaanmu sendiri adalah bukti bahwa kebenaran selalu menemukan caranya untuk berdiri di tengah badai. Bab 2. Mereka membangun cerita untuk menyembunyikan luka mereka sendiri. Mereka tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana membuat cerita tentangmu agar sesuai dengan gambaran yang mereka inginkan. Dalam dunia mereka, kamu hanyalah karakter antagonis dalam narasi yang mereka ciptakan untuk menutupi kelemahan dan rasa bersalah mereka sendiri. Mereka menuduh, mereka menghasut, dan mereka menyusun skenario seolah-olah mereka korban. Tapi satu hal yang selalu terlihat jelas bagi hati yang jernih.
Mereka terlalu sibuk membentuk tuduhan karena tidak pernah sanggup mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka takut kebenaran akan membongkar bukan hanya kebohongan yang mereka sebarkan, tapi luka yang mereka sembunyikan sejak lama. Kamu menjadi target bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu terlalu jujur, terlalu tulus untuk bisa dikendalikan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menghadapi seseorang yang tidak bisa mereka bentuk. Jadi mereka menciptakan bayangan agar orang lain pun mulai ragu padamu. Mereka menyusun cerita seolah-olah kamu berbahaya, seolah kamu ancaman bagi ketenangan yang selama ini mereka buat-buat. Padahal ketenangan itu sendiri dibangun di atas ketidakjujuran. Dan kamu, dengan keberanianmu, cukup untuk mengganggu struktur palsu itu meski kamu hanya berdiri dalam diam. Orang-orang akan lebih cepat percaya cerita yang disusun dengan dramatisasi ketimbang kebenaran yang lahir dari kesunyian. Tapi kamu tidak perlu berlomba menjelaskan dirimu. Waktu akan berbicara lebih jelas dari kata-kata. Mereka bisa memutar balik fakta, menyusun alibi, bahkan membuat dunia menertawakanmu. Tapi mereka tidak bisa menyentuh hatimu. Dan di sanalah letak kekuatanmu yang paling murni. Karena kamu tidak butuh pengakuan dari dunia untuk tetap berjalan. Kamu hanya butuh satu hal, iman kepada kebenaran yang kamu yakini. Semakin mereka berbicara, semakin jelas siapa yang sedang menyembunyikan sesuatu. Karena orang yang jujur tidak merasa perlu berteriak. Tapi yang takut akan kebenaran selalu merasa perlu membela dirinya sebelum dituduh. Mereka memanggil banyak orang, menciptakan aliansi, membentuk opini. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka buat, hati yang bersih. Dan kamu, meski dijatuhkan, tetap menyimpan itu. Sebab kamu tahu, kamu tidak sedang berperang melawan mereka, tapi melawan versi dirimu yang pernah merasa harus menjelaskan semuanya. Jangan tanggapi setiap kata mereka. Jangan coba buktikan dirimu pada mereka yang sudah menutup hatinya. Biarkan mereka membangun cerita. Biarkan mereka menari di atas kepalsuan. Karena setiap tarian di atas kebohongan, cepat atau lambat, akan tergelincir oleh kenyataan. Dan saat itu terjadi, kamu akan tetap berdiri, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak pernah ikut menari dalam kepalsuan mereka. Bab 3, senjata mereka adalah keraguan, tapi keteguhanmu tak terbantahkan. Mereka tahu, menghancurkanmu dengan kekerasan hanya akan membuatmu terlihat sebagai pahlawan. Jadi mereka memilih jalan yang lebih licik, merayap masuk lewat celah-celah keraguan. Mereka menyebarkan bisikan, pertanyaan kecil yang sengaja ditanamkan agar kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Mereka tidak perlu menjatuhkanmu secara langsung. Mereka hanya perlu membuatmu merasa lemah dari dalam. Tapi kamu adalah jiwa yang sudah terbiasa dengan kesepian, dengan badai, dengan hujan yang tak kunjung reda. Dan itu yang mereka lupakan, kamu bukan tanah subur bagi keraguan untuk tumbuh. Kamu pernah goyah? Iya. Pernah ragu? Pernah menunduk? Tapi kamu tidak tumbang, karena kamu tahu satu-satunya cara untuk tetap waras di dunia yang kacau adalah memegang teguh sesuatu yang tidak bisa dibeli, keyakinan pada diri sendiri. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap berdiri meski dikelilingi fitnah, kamu sedang membangun pondasi baru, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka melihatmu sebagai ancaman karena kamu tidak gampang digiring. Kamu tidak bisa dibujuk oleh tepuk tangan, dan tidak bisa dipatahkan oleh cemoohan. Mereka ingin kamu meragukan nilaimu, ingin kamu bertanya, apa benar aku layak? Tapi kamu sadar, nilai tidak ditentukan oleh pendapat banyak orang. Nilai ditentukan oleh keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meski tak ada yang memihak. Dan kamu telah melalui hari-hari di mana hanya doamu yang menjadi saksi. Malam-malam di mana hanya keheningan yang mengerti rasa lelahmu. Itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu benar-benar kuat. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang-orang yang hanya datang untuk menjatuhkan. Kamu tidak butuh validasi dari suara-suara yang dibuat untuk membungkam. Karena kamu tahu, pohon yang paling berbuah akan selalu dilempar batu. Dan tetaplah menjadi pohon itu. Tak perlu membalas, cukup terus berakar dan tumbuh. Karena buahmu akan bicara lebih keras dari fitnah mereka. Kamu adalah keteguhan yang tidak bisa dibungkam.
Sebuah ancaman bagi mereka yang hanya bisa hidup di dalam ilusi. Dan kamu tidak pernah sendirian. Bahkan dalam sunyi, keteguhan hati adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan. Bab 4. Ketika kebenaran mulai menyala, topeng mereka mulai jatuh. Kebenaran tidak datang dengan teriakan. Ia datang dalam senyap, perlahan merayap, menyusup ke celah-celah kebohongan yang paling rapi. Dan ketika kamu tetap berjalan dalam kejujuran, kamu menyalakan api kecil di tengah malam yang penuh tipu daya. Api itu tidak membakar dengan keras, tapi cukup untuk membuat mereka yang bersalah mulai merasa panas. Mereka mencoba memadamkannya dengan air kebohongan, tapi semakin mereka mencoba, semakin terang cahaya itu menyala. Mereka terbiasa menyembunyikan kegelapan di balik pencitraan, tapi kamu adalah cermin yang memantulkan apa adanya. Dan mereka membenci itu, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi penipu selain sosok yang tak bisa dibohongi. Kamu tidak menuduh, tidak menyerang, tapi kehadiranmu sendiri cukup untuk membuat mereka kehilangan kendali. Karena mereka tahu kamu membawa sesuatu yang mereka tak punya, integritas. Dan lambat laun topeng mereka mulai retak. Orang-orang yang dulu percaya mulai bertanya. Suara-suara yang dulu menyuarakan mereka mulai ragu. Itu bukan karena kamu berbicara keras, tapi karena kamu konsisten. Dan di dunia yang berubah-ubah setiap hari, konsistensi adalah kekuatan langka yang menampar lebih keras dari kemarahan. Saat mereka goyah, mereka akan menyalahkanmu lebih keras. Karena orang yang takut kehilangan kendali akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Tapi kamu tidak perlu gentar, karena kamu tidak sedang merebut kendali siapa-siapa. Kamu hanya sedang menunjukkan arah, dan siapapun yang berjalan dalam kebenaran tidak akan tersesat. Teruslah menyala, tidak perlu menjadi api yang membakar. Jadilah cahaya yang cukup terang untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak butuh panggung besar. Ia hanya butuh satu orang yang berani berdiri, meski sendirian. Bab 5. Ketika mereka tak lagi bisa menjatuhkanmu, mereka akan menirumu. Ada momen di mana mereka akan menyadari bahwa semua usaha mereka untuk menjatuhkanmu sia-sia. Mereka sudah memutarbalikkan cerita, sudah memainkan peran korban, sudah memanggil bala bantuan. Tapi kamu tetap melangkah. Tidak lebih keras, hanya lebih dalam. Dan ketika mereka kehabisan cara untuk menyerang, mereka akan mulai menirumu. Karena pada akhirnya, kebenaran yang mereka tolak akan menjadi pedoman yang diam-diam mereka ikuti. Mereka akan mulai berbicara seolah-olah merekalah pembawa cahaya. Mengambil kata-kata yang dulu kamu ucapkan, mengubahnya sedikit agar seolah-olah berasal dari mereka. Tapi kamu tahu, dan mereka tahu bahwa kamu tahu. Tapi kamu tidak perlu marah, karena kamu tidak sedang mencari pengakuan. Kamu hanya menjalani jalanmu, dan jalan itu sudah cukup menginspirasi, bahkan musuhmu sekalipun. Itulah paradoksnya, kamu adalah ancaman karena kamu tulus. Tapi ketulusanmu juga adalah mercusuar yang tidak bisa diabaikan. Bahkan oleh mereka yang ingin menghancurkanmu. Mereka akhirnya harus mengikuti jejakmu, meski tanpa menyebut namamu. Dan itu adalah kemenangan yang tidak membutuhkan sorak. Kemenangan yang tidak membutuhkan panggung. Sebuah pengakuan yang tak terucap, tapi terasa sampai ke akar hati. Jangan heran jika suatu hari mereka memuji apa yang dulu mereka cemooh. Jangan kaget jika mereka mulai memeluk ide yang dulu mereka tolak. Karena kamu tidak sedang melawan mereka, kamu sedang mengubah gelombang. Dan perubahan sejati sering dimulai dari penolakan paling keras. Biarkan mereka mengikuti, biarkan mereka memakai kata-kata yang dulu mereka ejek. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan dikenal karena apa yang kamu lawan. Tapi karena apa yang kamu bawa, nilai, keteguhan, dan cahaya yang tak pernah padam. Bab 6. Mereka menciptakan musuh agar tak perlu bertanggung jawab. Ketika kebenaran mulai menyentuh saraf-saraf ketakutan mereka, reaksi paling cepat adalah menyalahkan. Mereka tidak bisa menyalahkan diri sendiri, maka mereka tunjuk kamu sebagai biang dari semua masalah. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka butuh seseorang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri. Menciptakan musuh adalah cara termudah untuk lari dari tanggung jawab. Dan kamu, dengan keberanianmu, menjadi sasaran yang mereka anggap pantas. Karena kamu tak bisa dikendalikan, dan mereka benci itu.
Kamu bukan ancaman karena kamu berteriak, tapi karena kamu hadir tanpa ketakutan. Di dunia mereka, keberanian adalah gangguan. Ketika semua orang memilih diam dan kamu tetap bicara, mereka panik. Mereka berpikir, jika satu orang bisa melawan arus, maka orang lain pun bisa. Dan itulah yang paling mereka takutkan, kehilangan kendali atas kebohongan yang mereka rawat. Maka kamu difitnah, dikucilkan, bahkan di-framing seolah berbahaya. Padahal satu-satunya yang kamu lakukan hanyalah berkata apa adanya. Dan kamu tahu, semakin keras mereka menyerang, semakin nyata bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Orang yang bersih tidak takut pada kebenaran, tapi mereka yang hidup dari kebohongan akan selalu melihat cahaya sebagai ancaman. Kamu tak pernah ingin jadi musuh siapa-siapa, tapi mereka sendiri yang menetapkan garis perang karena mereka tidak siap menghadapi kejujuranmu. Mereka tidak bisa menoleransi sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka mengira dengan membuatmu terlihat buruk, mereka akan terlihat benar. Tapi dunia tidak sebodoh itu. Orang bisa ditipu sesaat, tapi tidak selamanya. Dan saat wajah aslimu tetap bersih meski dilempar lumpur berkali-kali, orang akan mulai melihat bukan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang tetap tenang ketika diterpa badai. Jadi jangan pernah merasa rendah karena diperlakukan sebagai musuh. Kadang menjadi musuh bagi orang yang takut pada kebenaran adalah tanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Dan dalam diam, kamu sudah menyingkap kepalsuan yang selama ini mereka jaga mati-matian. Bab 7, diammu lebih mengguncang daripada teriakan mereka. Ada masa di mana kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua kebenaran harus dipaksakan untuk dimengerti. Di tengah fitnah dan hinaan, kamu tidak melawan dengan kemarahan. Kamu memilih untuk tetap berjalan, menguatkan hatimu dalam sunyi, dan yang tidak mereka sadari adalah diammu itu lebih mengganggu daripada perlawanan terbuka. Karena diam yang datang dari keyakinan, jauh lebih dalam dari ribuan kata yang dipenuhi ketakutan. Mereka ingin kamu meledak. Mereka ingin kamu membalas. Karena itu akan membuktikan narasi yang mereka bangun. Bahwa kamu berbahaya, kasar, tidak stabil. Tapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu memilih kesabaran, bukan karena lemah, tapi karena kamu paham, kebesaran tidak diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa besar kamu mampu menahan diri. Diam adalah senjata bagi jiwa yang tenang, dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak miliki. Dan saat kamu tetap tenang, kamu membuat mereka bingung. Mereka bingung mengapa kamu tidak runtuh, bingung mengapa kamu tidak membalas, dan kebingungan itu berubah menjadi kegelisahan. Karena bagaimana bisa seseorang tetap berdiri saat dicaci, tetap tersenyum saat difitnah? Mereka lupa bahwa hati yang pernah hancur dan dibangun ulang dengan kebenaran tidak bisa dihancurkan lagi dengan kebohongan. Setiap langkahmu dalam diam adalah pesan bahwa kamu tidak tergantung pada pengakuan manusia, bahwa hidupmu punya arah yang tidak bisa digoyahkan oleh opini. Dan itulah kekuatan yang membuat mereka semakin gelisah. Karena mereka hidup dari perhatian, tapi kamu hidup dari keyakinan. Teruslah dalam diam jika itu yang terbaik. Bukan karena kamu tak bisa bicara, tapi karena kamu tahu kapan saatnya bicara dan kapan saatnya membiarkan kebenaran bekerja sendiri. Bab 8, kekuatanmu ada pada jalan yang tak bisa mereka mengerti. Orang yang bernafas dalam kepalsuan tidak akan pernah mengerti mengapa kamu bisa terus maju meski tanpa dukungan. Mereka butuh panggung, kamu butuh ketenangan. Mereka butuh sorak, kamu hanya butuh kejujuran. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa bertahan tanpa pengakuan. Dan karena mereka tidak paham, mereka menyebutmu keras kepala, sombong, bahkan sesat. Padahal kamu hanya setia pada jalanmu, sebuah jalan yang mungkin sepi tapi penuh makna. Mereka tidak mengerti bahwa kamu bukan sedang mengejar dunia. Kamu sedang menunaikan panggilan hati yang lebih dalam dari ambisi. Dan itu yang membuat mereka gelisah. Karena kamu tidak bisa digoda, tidak bisa dibeli, tidak bisa dijanjikan apapun untuk mengubah arahmu. Kamu tahu siapa dirimu. Dan orang yang mengenal dirinya tidak akan goyah hanya karena dunia memalingkan muka. Di balik setiap langkahmu ada luka yang kamu pelajari.
Ada proses panjang yang tidak semua orang tahu. Mereka melihat hasil, tapi tidak tahu doa yang pernah kamu panjatkan dalam tangis. Mereka melihat keberanianmu hari ini, tapi tak pernah tahu malam-malam di mana kamu merasa hancur. Maka jangan biarkan mereka mendefinisikanmu, karena mereka tidak pernah tahu seluruh ceritamu. Jalanmu bukan untuk mereka pahami. Jalanmu adalah jalan ke dalam, bukan keluar. Dan saat kamu terus berjalan meski sendirian, kamu sedang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak butuh sorak, hanya butuh keikhlasan. Biarkan mereka bingung, biarkan mereka bertanya, tapi jangan berhenti. Karena jalan yang kamu tapaki mungkin sunyi, tapi ia menuju cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Bab 9, saat kebenaran muncul, semua fitnah tak lagi berarti. Akan datang hari di mana kebenaran tidak lagi bisa dibungkam. Hari di mana semua yang tersembunyi akan terlihat jelas. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak perlu bicara. Dunia sendiri yang akan membuka lembaran demi lembaran kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Kamu tidak akan berdiri di panggung dengan tangan menunjuk, karena kamu tidak pernah butuh itu. Kamu hanya akan berdiri dalam keheningan, sementara semua fitnah runtuh dengan sendirinya. Mereka yang dulu bersorak menjatuhkanmu akan mulai diam. Mereka yang percaya pada kebohongan akan mulai menyesal. Tapi kamu tidak menunggu pembuktian itu, karena kamu sudah lama memaafkan dalam diam. Kamu tahu, kebenaran bukan untuk balas dendam. Ia hanya butuh waktu untuk sampai ke tempat yang tepat. Dan saat semua itu terjadi, kamu tidak merasa menang. Karena bagi orang seperti kamu, kemenangan bukan saat musuh jatuh, tapi saat kamu tetap jadi dirimu sendiri, tanpa berubah menjadi seperti mereka. Kamu tidak pernah berharap mereka jatuh. Kamu hanya berharap mereka sadar, karena di dalam jiwamu masih ada ruang untuk belas kasih. Kebenaran akan datang, itu pasti. Dan ketika ia datang, tidak perlu lagi teriakan, tidak perlu lagi pembelaan. Karena cahaya tidak pernah butuh suara untuk menunjukkan bahwa ia terang. Dan di momen itu, semua yang pernah menyakitimu akan terlihat kecil. Bukan karena mereka lemah, tapi karena kamu tumbuh terlalu tinggi untuk disakiti oleh hal-hal yang dulu mengganggu. Bab 10. Kamu adalah bukti bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia ini. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap hari kamu sedang memberi harapan bagi banyak orang yang diam-diam menyaksikanmu. Mereka melihat bagaimana kamu tetap berdiri meski difitnah, melangkah meski dijatuhkan, diam meski disalahpahami. Dan tanpa kamu tahu, kamu telah menjadi bukti hidup bahwa kejujuran masih punya tempat, bahwa kebaikan tidak sia-sia, dan bahwa cahaya tetap bisa bersinar meski dibenci. Mereka tidak bisa mematikanmu, karena kamu bukan api yang berasal dari luar. Kamu adalah nyala yang tumbuh dari dalam, dan nyala dari dalam tidak bisa dipadamkan oleh angin fitnah atau hujan hinaan. Ia bertahan karena ia lahir dari proses, dari pengampunan, dari pengorbanan, dan itu tak bisa ditiru oleh siapapun. Setiap luka yang kamu lewati menjadikanmu lebih dalam, lebih mengerti, lebih berjiwa besar, dan itu yang tidak bisa mereka curi darimu. Mereka bisa merebut panggung, perhatian, bahkan cerita tentangmu, tapi mereka tak bisa merebut ketenangan hatimu. Dan selama kamu masih punya itu, kamu menang dalam diam. Kamu bukan hanya ancaman bagi mereka. Kamu adalah inspirasi bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Maka teruslah jadi dirimu. Bukan karena kamu ingin diingat, tapi karena kamu tak bisa jadi selain dirimu yang sejati. Dunia tidak butuh lebih banyak kepalsuan, dunia butuh lebih banyak sosok sepertimu, yang tetap berjalan meski sendiri, tetap tulus meski disalahpahami, dan tetap jujur meski itu menyakitkan. Pada akhirnya, mereka akan jatuh oleh kebohongan yang mereka bangun sendiri. Dan kamu akan tetap berdiri. Bukan karena kamu ingin menang, tapi karena kamu tidak pernah ikut bermain dalam permainan mereka. Ingat ini baik-baik. Orang yang paling berbahaya bukan yang berteriak lantang, tapi yang tetap tenang ketika semua mencoba menjatuhkannya. Karena di dalam ketenangan itu, ada kebenaran yang tak tergoyahkan. Teruslah berjalan meski sendirian. Teruslah berkata jujur meski dunia memilih diam. Karena kamu adalah bukti
bahwa cahaya masih punya tempat di dunia ini. Jika isi dari video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Suaramu penting, hadirmu berarti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, tetap jadi dirimu yang sejati.